Kecurangan UTBK 2022. Selamat datang di Wah Channel. Pembahasan kali ini tidak bermaksud membuat kalian insecure sama ujian UTBK, melainkan mengambil hikmah dari kejadiannya. Bukan apa-apa, kali ini gue bakalan ngebahas kecurangan di UTBK SBMPTN 2022. Kan udah lewat dong ujiannya. Justru karena udah lewat nih video gue buat. Supaya apa? Supaya kalian gak overthinking pas ngerjain. Kalau menurut gue, mending overthinking pas udah ujian aja sih. Biar lu banyak ibadah plus doa. Maka dari itu, gue upload video ini setelah UTBK kelar. Nah, nanti ada video penjelasan dari pihak kampus terkait curangnya UTBK SBMPTN 2022 ini. Ini sebenarnya tambahan sih. Gue pernah bikin video nge-review film, judulnya itu Bad Genius. Nah, di video tersebut juga ada kecurangan ujian. Tapi bukan kaleng-kaleng nih, bukan standar nasional bro, tapi internasional. Menarik kan? Emang bisa ya ujian yang berstandar internasional bisa bobol? Nah, penasaran? Pengen tahu kayak gimana? Ya silakan aja mampir ke videonya bro. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Dan juga gue bakal ngasih tanggapan di akhir video. Well, daripada penasaran, kuy gas. Mari kita ke beritanya. Beritanya gue ambil dari Detik Edu dengan judul Modus Curang UTBK SBMPTN 2022. Pakai alat canggih sampai pilih prodi top. Nih Detik Edu muhasabah diri Anda nih. Ngasih thumbnail yang menarik dong. Ruang isolasi emangnya karantina apa? Tolong dong Detik Edu, ubah thumbnail Anda. Oke, langsung ke beritanya nih. Jakarta, pada pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022 gelombang pertama telah ditemukan beberapa kasus kecurangan oleh peserta. Kasus-kasus yang ditemukan ini terjadi di antaranya di Universitas Hasanuddin atau Unhas dan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pada kasus Unhas, ada 3 orang peserta yang melakukan kecurangan. Seluruhnya secara otomatis tercatat di berita acara pelaksanaan ujian dan sudah dinyatakan gugur sebagai peserta. Humas Unhas mengatakan 3 peserta UTBK di Unhas yang berbuat curang itu dibantu oleh 3 orang staf kampus tersebut. Sehingga 3 orang staf ini turut diamankan. Panitia akhirnya menyerahkan total ke-6 orang tersebut kepada kepolisian. Jadi ada 6 untuk Unhas, termasuk 3 staf. Sebenarnya ada 4 kecurigaan terhadap siswanya. Ada kisah unik gak nih? Nantilah kalian bisa lihat di videonya. Nah, sementara pada kasus di UNJ, Ketua Pusat UTBK kampus tersebut, Suyono, menyatakan 4 orang peserta yang ketahuan melakukan curang berasal dari luar Jakarta. Mereka menggunakan alat bantu dengar yang tertanam di telinga. Nah, dia menggunakan chips tuh, dia tanamkan chips itu di telinga. Canggih banget bro, sumpah canggih banget. Tapi pada akhirnya dia ngaku sih kalau ada chips di telinganya. Ketua Pusat UTBK UNJ Suyono menjelaskan para pelaku yang curang saat ujian rupanya membidik program studi atau prodi favorit. Karena nih, keempat peserta tersebut memilih program studi favorit seperti Fakultas Kedokteran ujarnya. Hal senada juga berlaku pada kasus Unhas. Ketika peserta yang ditemukan curang mengincar jurusan pendidikan dokter dan kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Unhas. Direktur Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, Budi Prasetyo, membenarkan aksi perjokian selalu membidik prodi-prodi favorit. Setiap tahun, modus joki juga semakin canggih. Sehingga
pihaknya terus meningkatkan standar operasional pelaksanaan UTBK SBMPTN. Setidaknya dengan memakai metal detektor yang mahal. Jadi ada banyak sekali orang yang ketangkap ini gara-gara metal detektor. Ada yang menggunakan kerudung lah, terus ada headsetnya lah atau gimana gitu. Nanti kalian bisa lihat videonya. Oke, begini nih penjelasan dari Unhas dan UNEJ mengenai kasus tersebut. Modus yang dia lakukan itu adalah mereka menggunakan peralatan elektronik. Jadi yang ada yang misalnya menggunakan HP, di dalam badannya itu ada baju khusus dia pakai, dia taruh gitu HP-nya sendiri, lalu kameranya itu videonya di-on-kan, itu terkonek entah ke mana, itu urusan nanti kepolisian yang tindak lanjuti. Lalu ada juga, lalu dia memakai handphone kecil, sambung pakai earphone, pasang ke telinga. Jadi begitu dia masuk, ini dia sudah seperti orang live streaming berjalan gitu. Soal yang ada di depan komputer itu bisa terlihat oleh orang di luar sana dan dia tinggal diberikan jawabannya segitu gitu. Itu kita temukan itu yang berusaha melakukan itu 3 orang. Gitu. 3 orang yang kita kita temukan. Ya mohon maaf kami tidak bisa sebutkan identitasnya karena ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi ketiga-tiganya adalah perempuan. Nah, jadi rupanya kalau perempuan itu mungkin apalagi kalau dia pakai ini kan pakai jilbab dia bisa lebih menutupi gitu. Tapi yang satu itu tidak berjilbab. Jadi dia menggunakan alat yang sepertinya lebih canggih lagi, agak kecil gitu. Nah, kenapa itu bisa kita temukan? Karena di setiap pintu masuk security kita lengkapi dengan metal detector. Metal detector. Tapi ada juga peserta yang kita dapatkan, salah satu di antara peserta yang kita dapatkan ini, itu dia sudah berhasil masuk. Nah, karena dia sudah berhasil masuk ke dalam, berarti kan pertanyaannya kenapa bisa lolos di metal detector? Ini kita investigasi betul, pengawasnya kita panggil dan setelah kita investigasi awal ternyata dia terindikasi kerjasama. Nah, kita serahkan juga ke aparat kepolisian. Pelaku kecurangan peserta yang kita duga melakukan indikasi kecurangan itu ada 4. Nah, tapi yang satu ini setelah kita dalami, itu ternyata dia bukan kecurangan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga yang diserahkan ke aparat kepolisian itu 6. Gitu. Jadi yang satu orang ini kita ceritakan saja. Jadi anak ini pada saat diperiksa ketika masuk itu kan kita melakukan pemeriksaan bukan hanya pakai metal detektor, tapi kantong diperiksa juga tuh apa isinya. Pada saat diperiksa kantongnya itu ditemukan kertas kecil, sudah lusuh banget, tulisannya 1A, 2B, 20 nomor. Nah ini pertanyaan, kok hanya 20 nomor? Jawaban soal kita kan lebih 100 lebih kan, hampir 200 gitu. Jadi setelah kita dalami, ternyata anak ini mengatakan bahwa kertas tersebut itu adalah contekan dia waktu ujian di SMA-nya minggu lalu gitu. Dia pakai celana yang sama. Jadi dari hasil pendalaman kami, ini mereka ternyata diiming-imingi oleh orang di luar sana yang menjanjikan bahwa Anda membayar sekian, kami bisa membantu untuk masuk ke Unhas. Jadi kami bisa memastikan bahwa mereka prosedur ini sudah pasti dia ditipu atau dia dikibulin begitu, karena hal itu tidak mungkin. Jadi sistem sekarang apalagi sudah computerized itu sudah sangat ketat. Jadi kita malah akan mengoptimalkan dalam beberapa waktu ini kampanye publik supaya masyarakat itu jangan mudah tertipu, jangan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang bisa membantu meluruskan di Unhas. Jadi kalau kedapatan maka pengawas akan mencentrang pelanggaran apa saja yang dilakukan. Ya. Jadi nanti akan pemerintah pusat akan memutuskan bagaimana pelanggarannya. Memang kalau pelanggaran seperti tadi mungkin dia tidak langsung dikualifikasi dari peserta, dia tidak lagi ikutkan dari seleksi. Iya, itu sudah otomatis. Ya. Berarti kalau tahun-tahun berikutnya daftar lagi nggak bisa di blacklist. Kalau ada seleksi selanjutnya kami NTT belum mengarahkan ke situ, karena kan dia yang bersifat pelaksanaan, jadi tidak ada kaitannya dengan akan datang. Bagaimana
HP, kebetulan HP-nya HP lama yang bukan smartphone gitu ya, yang ditempelkan, terus alat tersebut terkoneksi dengan sumber listrik dengan ini baterai, dan ada juga alat pendengar. Itu yang kami tidak tahu karena alat pendengar itu ternyata ditanam di dalam telinga. Ya berarti ketahuannya dari alat metal detektor itu. Iya, yang di dalam sini pertama, yang di badan, yang isinya adalah HP beserta perangkat-perangkatnya. Sekarang ke pembahasan gua nih. Sekarang mari kita bedah kenapa kejadian ini terjadi. Ini katanya nih, bahkan ada yang mau bayar sebesar 250 juta buat ngejokiin ujian UTBK SBMPTN 2022. Gue yakin ya, pasti ada keterlibatan orang tua terhadap kasus ini. Gak mungkin anak punya duit 250 juta tuh gak mungkin. Gak mungkin buat ngebayar joki itu gak mungkin. Harusnya orang tua mereka juga ikutan diperiksa. Ini unik nih, mereka kan semuanya pengen kedokteran nih. Gue tahu stereotip orang kalau masuk kedokteran tuh bagus, bisa dikatakan masa depan cemerlang lah. But the fact, gue ngeliat terlalu banyak bro dokter di Indonesia yang nunggu. Kenapa ini terjadi? Simple, supply and demand. Gue sering pakai analogi ini sih kalau ada masalah. Karena terlalu banyak sekali fresh graduate dokter di Indonesia, sedangkan lapangan pekerjaannya ini. Yang terjadi adalah pengangguran yang menumpuk. Jadi nih, buat orang tua nih yang pengen banget anaknya kuliah kedokteran cuman sebagai ajang flexing, tolong Pak, Bu, sadarilah mereka manusia, bukan hewan yang siap disirkuskan. Karena gue yakin orang tuanya lah yang nyuruh mereka buat masuk kedokteran. 100% gue yakin. Kenapa gue yakin? Karena kalau siswa-siswi ini pengen sekali kedokteran, mereka bakalan nolak cara curang kayak gini. Kenapa? Karena mereka merasa percuma gue belajar kalau ujung-ujungnya kerja keras gue selama ini gak dihargai. Terlebih nih, menurut data 87% orang di Indonesia, maksudnya mahasiswa, salah milih jurusan. Artinya apa? Mereka tuh bingung nentuin nasib mereka sendiri kayak apa. Dan orang tua merasa karena umurnya lebih matang, sudah pengalaman, merasa lebih tahu track hidup tuh kayak apa. Padahal nih, lapangan dulu sama sekarang beda bos. Jadi tolong sedikit lah open minded gitu dengan lingkungan yang ada sekarang. Terakhir gue ingin sampaikan ke lu semua yang insecure sama fenomena ini. Praduga gue nih, ini masih praduga, masih ada operasi kayak gini dan gak ketahuan. Tapi masih amat sangat banyak sekali orang yang lulus lewat jalur yang benar. Termasuk lu nih yang nonton nih. Setidaknya lu berada di jalan yang benar bro. Gue berharap kalian lulus sesuai apa yang lu butuhin. Katakan amin dong yang pengen dapat kabar bahagia di tanggal 23 Juni 2022. Gue dari Koma Channel, jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.